Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Sinar Terang Jaya akan mempresentasikan tentang company profile kami. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan mengenai anggota kelompok masing-masing. Jadi nama saya Geraldrian Gunswantana, NPM 254, urut dari nomor 1. Saya Wahyu Kusnawan, NPM 164. Saya Febrina Galuh-Kirana, NPM 216. Saya Fidel Bintang Santoso, NPM 237. Saya Saya Robi Naswa Chandra. Salusabil. Saya Muhammad Abdul Jutanto, NPM 433. Saya Naswa Salusabila, NPM 289. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PT Sinar Terang Jaya. Jadi PT Sinar Terang Jaya Abadi itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerangan rumah. Jadi PT Sinar Terang Jaya Abadi ini menyediakan berbagai macam jenis penerangan rumah dan merek-merek yang terkenal dari range harga yang paling murah hingga yang paling mahal. Jadi kita menyediakan seluruh barang apa yang dibutuhkan konsumen mengenai penerangan rumah. Kita juga menyediakan berbagai macam jenis bentuk yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selain itu, kami juga memiliki visi dan misi. Visi kami adalah menjadikan perusahaan penyedia kebutuhan penerangan rumah terkemuka yang menghadirkan solusi pencahayaan terbaik dan inovatif bagi setiap lapisan masyarakat dengan kualitas produk unggulan dan layanan yang prima. Lalu kami juga memiliki misi. Kami memiliki 3 misi. Yang pertama, menyediakan berbagai jenis dan merek lampu berkualitas tinggi dari harga yang terjangkau hingga yang premium untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi semua pelanggan. Yang kedua, mengutamakan kepuasan pelanggan dengan menyediakan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional. Yang ketiga, menyediakan produk yang efisien dan ramah lingkungan untuk mendukung gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DMC dari produk kami. Jadi yang pertama adalah customer segment atau segmen pelanggan, di mana yang pertama adalah pemilik kendaraan, menyasar pengguna kendaraan yang membutuhkan lampu dan aksesoris penerangan. Kemudian ada konsumen rumah tangga, biasanya mereka membutuhkan produk penerangan untuk keperluan rumah. Lalu ada B2B seperti hotel, perkantoran, eh, dan lain-lainnya juga, di mana bisnis besar ini memerlukan fungsi penerangan untuk skala besar. Dan yang terakhir adalah distributor dan retailer, di mana pihaknya ini membeli produk kami untuk dijual kembali. Lalu selanjutnya ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Yang pertama adalah personalized support, di mana pelayanan personal itu melalui customer service yang siap membantu secara langsung. Lalu yang kedua ada diskon dan pelayanan eksklusif kepada pelanggan yang loyal. Lalu ada garansi produk untuk memberikan rasa aman bagi pelanggan. Lalu ada custom consultation untuk proyek B2B, di mana konsultasi khusus untuk proyek bisnis besar. Lalu selanjutnya ada channel atau saluran, di mana channel kami ada toko lampu atau toko fisiknya. Lalu ada platform e-commerce, yaitu platform online. Ada distributor, ada website resmi. Lalu yang terakhir adalah pameran barang elektronik. Lalu kemudian ada value proposition atau proposisi nilai dari produk kami. Yang pertama adalah kualitas tinggi dengan teknologi terbaru, di mana kami menawarkan produk penerangan yang ramah lingkungan, hemat energi, dan tahan lama. Kemudian ada varian produk yang beragam, customizable lighting, di mana penerangannya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Lalu juga ada garansi pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada key activity atau aktivitas utama, di mana pengembangan dan pemeliharaan produknya, yaitu PT Sinar Terang Jaya terus mengembangkan teknologi lampu yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kemudian kita juga melakukan distribusi produk, yaitu mendistribusikan produk ke berbagai saluran penjualan. Kemudian kita juga melakukan pemasaran dan promosi. Yang terakhir adalah kita menganalisa customer satisfaction dan loyalty, di mana kita berusaha untuk memastikan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas.
Selanjutnya di key partnersnya yang pertama ada supplier lampu dan aksesoris, yang kedua ada distributor, ketiga ada pengecer, keempat ada pembuat peralatan penerangan, yang kelima yaitu pemasar dan agen iklan asosiasi industri. Untuk key resource-nya, yang pertama supplier yang menyediakan lampu berkualitas. Yang kedua ada tenaga kerja yang terlatih dalam distribusi, penjualan, dan customer service. Yang ketiga ada product branding yang kuat. Untuk cost strukturnya, ada biaya pokok penjualan, biaya operasional, biaya pemasaran dan penjualan, biaya logistik dan distribusi, biaya teknologi, biaya administrasi, biaya perawatan, dan penggantian. Untuk revenue streams-nya, yang pertama ada penjualan produk, proyek B2B di perhotelan dan perkantoran, ketiga pendapatan dari perbaikan dan garansi. Selanjutnya adalah struktur karyawan dari PT Sinar Terang Jaya Abadi. Yang pertama ada owner, yaitu Gerard Rehan, yang menaungi 5 divisi, yaitu admin yang dengan head of admin Robi dengan 1 anggota karyawan. Lalu ada store dengan head of store Krishna dengan 2 anggota karyawan. Selanjutnya ada marketing dengan head of store Rinda dengan 1 anggota karyawan. Selanjutnya ada public relation dengan Labib dan Nashwa, serta shipment dengan Fidelio. Serta ada tambahan 1 anak magang atau part-time di PT Terang Sinar Madijaya. Selanjutnya ada jadwal kerja. Jadwal kerja sendiri, jadwal operasional kita dari hari Senin sampai Sabtu, yang dimana kita memutuskan hari Minggu untuk libur. Lalu untuk para karyawan diberikan izin 1 kali dalam sebulan. Untuk rolling shift-nya dapat di rolling atau bergantian per minggu, serta sistem lembur ketika terdapat karyawan yang tidak masuk dan di-cover oleh karyawan lain yang satu divisi. Untuk jam kerja, kita memiliki 2 jam kerja dalam perusahaan ini, 2 sistem kerja, yaitu sistem jam kerja 10-4 yang meliputi owner, head of admin, head of store, head of marketing, serta karyawan, public relation, serta jam kerja shift dengan total 2 shift, yaitu shift A dari jam 10 sampai jam 4, serta shift B dari jam 4 sampai jam 10 yang dipegang oleh anggota karyawan dari admin, anggota karyawan dari toko, serta anak magang atau part-time. Serta pekerjaan calling yaitu shipment untuk karyawan part-time atau magang seharusnya ditempatkan pada admin. Namun dapat saja ditempatkan pada toko jika salah satu karyawan izin dengan mengikuti shift yang telah ditentukan by calling. Karyawan diberikan 1 izin dalam sebulan tadi, diharap bisa saling mengcover antara anggota karyawan agar tidak ada kekosongan karyawan. Serta yang terakhir adalah total jam kerja tiap karyawan per bulan, yaitu 6 jam sehari dikali 26 hari per bulan sama dengan 156 jam kerja dalam sebulan. Selanjutnya adalah gaji, yang dimana untuk gaji tiap karyawan adalah yang pertama owner dengan gaji 5 juta rupiah, head of admin dengan gaji 2.500.000 rupiah, anggota karyawan admin 1.800.000 rupiah, head of store 2 juta rupiah, anggota karyawan store 1.500.000 rupiah, head of marketing 1.500.000 rupiah, anggota karyawan head of marketing 1 juta, public relation 3 juta, serta shipment 1.200.000 dengan akumulasi 400.000 per pengiriman dengan pemisalan 3 kali pengiriman dalam 1 bulan. Serta anak magang atau part-time dengan gaji 1 juta. Hingga total gaji karyawan yang harus dibayarkan oleh perusahaan tiap bulannya adalah 25 juta rupiah per bulan. Ya, dan selanjutnya yaitu inventory. Karena kita menggunakan alat elektronik, tentunya akan menggunakan LIFO. Dan
apa yang kita lakukan ketika melakukan IPO ini, kita akan memahami minat masyarakat Indonesia, mana yang diminati dan minim peminat. Dan di sini contohnya yaitu lampu LED dan juga lampu vintage. Dan tentunya lampu LED ini memiliki banyak peminat dan akan kita jual untuk paling depannya. Belum. Dan strategi untuk mengatasi lampu yang minim peminat yaitu kita menggunakan bundling. Dan contohnya yaitu ketika membeli satu-satu lampu LED dan vintage itu totalnya 50.000, yaitu ketika lampu LED 30 dan lampu vintage 20. Namun untuk mengatasi ini kita menggunakan bundling yang dimana kita menggabungkan semua keduanya dan ditambah embel-embel diskon 10% supaya konsumen melihat itu sebagai untung yang banyak. Dan total untuk mendapatkan keduanya yaitu 45.000. Lanjut. Baik, yang selanjutnya adalah buat Samsung-nya itu sendiri. Untuk total addressable marketnya yaitu seluruh pasar lampu rumah dan aksesoris lampu mobil di Indonesia. Untuk estimasi nilainya sendiri yaitu 15 triliun per tahun, mencakup semua rumah tangga dan pemilik kendaraan di Indonesia. Untuk serviceable available marketnya itu sendiri, kami memilih pasar lampu rumah dan aksesoris lampu mobil yang dapat dijangkau oleh PT Sinar Terang Jaya dengan estimasi nilai yaitu 5 triliun per tahun. Kami fokuskan pada daerah perkotaan dan di pulau-pulau besar Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Bali. Untuk serviceable obtainable marketnya itu sendiri, pangsa pasar yang realistis yang dapat diperoleh oleh PT Sinar Terang Jaya dalam 1-3 tahun ke depan adalah dengan estimasi nilai 500 miliar per tahun. Target ini yaitu 10% dari SAM dan dengan fokus pada segmen menengah dan menengah atas di kota Surabaya, Sidoarjo, dan juga Gresik. Untuk analisis kompetitor sendiri, kita membedakan dari aspek-aspeknya yaitu jenis produk, variasi produk, garansi, fokus bisnis, distribusi, layanan pemasangan, harga, dan juga target pasar. Kami membandingkan perusahaan kami dengan perusahaan IKEA dan juga S Hardware yang juga selinear yang juga menjual peralatan rumah tangga. Untuk jenis produk sendiri di PT Sinar Jaya ini fokus pada lampu rumah dan juga aksesoris lampu mobil. Untuk IKEA sendiri hanya fokus terhadap lampu rumah. Ya benar. Dan S Hardware sendiri juga terfokusnya pada lampu rumah. Untuk variasi produk, kami lebih unggul karena kami menyediakan segala jenis perlampuan yang tidak bisa didapatkan di IKEA dan S Hardware karena ada lampu mobil juga dan juga dari harga yang murah sampai yang mahal. Untuk IKEA sendiri, IKEA ini pangsa pasarnya yaitu kelas menengah ke atas dengan desain Skandinavia yang asli dari Swiss itu. Untuk S Hardware yaitu variasi produknya adalah khusus perabotan rumah tangga. Untuk PT Sinar Jaya, untuk garansi di PT Sinar Jaya sendiri kita menggaransi yaitu 1 tahun. Untuk di IKEA tergantung merek dan juga S Hardware tergantung merek juga. Untuk fokus bisnisnya di PT Sinar Jaya spesialis segala jenis lampu dan juga aksesoris, lampu rumah dan lampu mobil. Untuk IKEA sendiri itu hanya dekorasi rumah, S Hardware lebih ke perlengkapan rumah tangga. Di aspek distribusi, PT Sinar Jaya ada toko fisik dan juga online. Untuk IKEA sendiri di fokus pada warehouse yang di mall-mall besar. Untuk S Hardware juga fokusnya di pusat perbelanjaan yang mungkin susah buat diakses di rumah-rumah kecil seperti itu. Lalu untuk aspek layanan pemasangan gratis, di PT Sinar Jaya memberikan gratis biaya pemasangan yang tidak bisa diberikan oleh IKEA dan juga S Hardware.
Untuk harga sendiri, PT Sinar Jaya memiliki harga yang kompetitif, yaitu pada range yang masih bisa dijangkau oleh rumah-rumah tangga. Untuk IKEA sendiri itu menengah ke atas dan juga S-Hardware juga menengah ke atas. Target pasar kami rumah tangga dan pemilik kendaraan. Untuk IKEA rumah tangga saja dan S-Hardware juga rumah tangga saja. Seperti itu. Ya, setelah bisa dilihat di slide sebelumnya yaitu tentang analisis kompetitor, di sini aku bakal ambil tentang analisis pasar, teman-teman. Jadi di sini analisis pasar itu bisa dilihat dari target pasarnya, yaitu yang pertama bisa dilihat yaitu rumah tangga target pasarnya, yaitu mencari lampu yang hemat energi, estetis, dan juga pintar, yaitu bisa disebut seperti smart control, teman-teman. Dan untuk konsumen dari target rumah tangga ini yaitu kisaran usia 25 sampai 45 tahun. Dan juga pendapatan dari konsumen ini yaitu pendapatan menengah ke atas. Lalu yaitu yang kedua target otomotif. Jadi biasanya otomotif ini kan membutuhkan lampu lebih terang dan juga tahan lama untuk keamanan dan visibilitas. Dan konsumen ini itu biasanya pemilik mobil ataupun pemilik motor ataupun yang bekerja yang di otomotif, dan kisaran usia ini yaitu umur 20 sampai 50 tahun. Lalu yang ketiga yaitu target pasar infrastruktur. Jadi target ini tuh biasanya di pemerintahan atau di kontraktor proyek. Dan di target ini tuh biasanya mencari lampu LED efisien dan juga ramah lingkungan untuk mengurangi konsumen energi. Lalu yang terakhir yaitu di target pasar industri, yaitu biasanya di pabrik dan juga fasilitas manufaktur. Dan di sini tuh target pasarnya itu membutuhkan lampu yang tahan lama dan efisien untuk meningkatkan produktivitas. Tapi bisa dilihat di target pasar itu tadi, berarti kan target pasar itu membutuhkan tren pasar juga kan teman-teman. Jadi tren pasar di sini tuh bisa aku ambil juga di hemat energi, smart feature, terus habis itu kualitas tinggi, dan juga keberlanjutan. Seperti itu. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.